Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Radha Madias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, saat ini banyak sekali wanita yang tidak hanya mengurus rumah tangga alias ibu rumah tangga, tapi juga bekerja sebagai profesional, sebagai wanita karier. Akhirnya dampaknya apa? Ya satu, pasti udah capek kerja di kantor dengan segala macam problematikanya, plus pas pulang ke rumah harus mengerjakan berbagai macam pekerjaan ibu rumah tangga yang akhirnya membuat mereka stres dan akhirnya mereka merasa lelah, merasa jenuh dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut sebuah penelitian, rata-rata wanita di Indonesia atau ibu-ibu rumah tangga ini cuma punya waktu untuk me time-nya, waktu luangnya cuma rata-rata dari 24 jam sehari cuma punya 1 jam 7 menit. Bayangin, dari 24 jam cuma punya waktu 1 jam 7 menit, itu sangat kecil sekali ya. Nah, makanya ini harus penting untuk menjaga diri, menjaga kesehatan fisik, mental yang disebut dengan self-care. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini nih, bagaimana kita bisa menjaga khususnya untuk kaum perempuan. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos dan fakta seputar keuangan dan juga wanita. Kita lihat ya. Yang pertama, pria lebih peduli uang. Padahal kalau kita lihat ya, sebenarnya antara pria atau wanita ini sebenarnya mana yang lebih peduli terhadap uang. Terkadang kita berpikir bahwasanya wanita lebih peduli terhadap uang karena hitung-hitungannya lebih mendalam. Kalau pria kayaknya lebih cenderung ekstrovert seperti itu ya. Kemudian keluar. Ibarat kata kalau dalam perusahaan itu antara marketing sama finance gitu ya. Tapi apakah selalu pria itu lebih peduli terhadap uang? Nanti kita akan membahasnya ya. Kita lanjut ke mitos fakta yang kedua. Nah ini nih, wanita tidak jago dengan angka. Nah ini seperti yang tadi saya bilang, apakah memang wanita itu tidak jago dengan angka, pinter nyimpennya, tapi untuk hitung-hitungannya apakah lebih jago pria dibandingkan wanita? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga. Keputusan oleh pasangan dengan penghasilan lebih. Nah ini yang sering kali terjadi di masyarakat kita. Rata-rata mereka pasangan entah itu suami atau istri yang punya penghasilan lebih, kabarnya dan katanya ini yang memutuskan keputusan yang ada di rumah tangga. Kalau yang penghasilannya lebih, suami mungkin masih oke. Tapi ketika istri yang lebih, ini bagaimana nasibnya ya? Nanti kan kita bahas. Oke, lanjut ke mitos fakta yang keempat. Menabung sebaiknya di akhir bulan. Nah ini yang sering salah. Banyak orang berpikir gini, oke deh aku mau nabung nanti kalau uangnya udah sisa gitu. Misal gajinya 1 juta, terus kemudian dipakai sebulan, sisanya cuma 50.000, ya udah itu yang ditabung 50.000. Atau sebenarnya dari awal kita sudah punya pos-pos sendiri nih. Misal 200.000 harus ditabung gitu, 20% dari penghasilan. Nah seperti apa nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kelima. Nah ini juga yang sering terjadi sama masyarakat kita, baru mulai menabung di hari tua. Mereka berpikir ketika masih muda foya-foya, ketika hari tua nggak punya apa-apa seperti itu. Nah makanya kalau bisa di hari muda kita sudah mulai menabung seperti itu ya. Nanti kita akan membahasnya apakah 5 hal yang tadi saya sebutkan itu adalah mitos belaka atau fakta. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, pentingnya self-care untuk ibu. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos atau fakta yang sudah saya sebutkan di segmen sebelumnya dengan seorang pakar, seorang perencana keuangan, Mas Mariadi Santana CFP. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Mariadi, apa kabar? Halo Mas Matt. Kabar baik ya Mas ya? Oke, Mas Mariadi, hari ini kita akan membahas ya beberapa mitos atau fakta seputar keuangan dan juga wanita. Halo. Ya, bisa dengar suara saya Mas Mariadi? Halo, Mas Mariadi. Ya, kita akan mencoba menghubungi lagi Mas Mariadi Santana CFP, seorang perencana keuangan, karena di segmen kali ini kita akan membahas nih beberapa mitos dan fakta yang ada hubungannya dengan keuangan dan juga wanita. Sekali lagi, halo Mas Mariadi, bisa dengar suara saya Mas? Halo Mas Mariadi. Oke, bisa dengar suara saya ya? Halo, bisa dengar suara saya Mas? Ya, bisa dengar. Oke, Mas Mariadi. Oke, bisa dengar suara saya Mas? Halo. Iya, oke. Kita akan mencoba menghubungi kembali Mas Mariadi. Sepertinya ini ada gangguan teknis seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang
perempuan wanita ini memang sangat luar biasa complicated ya. Karena kita tahu bahwasanya kalau berbicara tentang wanita, mereka punya dua fungsi ya, dua fungsi gitu. Yang pertama sebagai ibu rumah tangga dan kedua sebagai wanita karir. Apalagi kalau kita ditinggal di ibu kota Jakarta gitu, di kota-kota besar. Kita lihat bahwasanya banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang wanita gitu ya. Udah capek di kantor, deadline, ketemu sama bos, work pressure, itu yang membuat akhirnya mereka stres. Belum ditambah lagi kalau pas pulang, aduh itu rumah berantakan sama anak-anak, belum lagi harus masak, belum lagi harus nyapu, belum ngepel seperti itu ya. Jadi semuanya dilakukan oleh wanita. Oleh karenanya kita harus mawas diri dan juga menjaga kesehatan tidak hanya fisik tapi juga mental dari setiap wanita yang ada di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia supaya bisa lebih sehat fisik dan juga mental yang disebut dengan self care. Nah, inilah topik yang akan kita bahas. Namun sebelumnya memang ada beberapa mitos dan fakta yang harus kita ketahui antara kaitannya wanita dan juga keuangan. Kita lihat yang pertama ya. Apakah benar pria lebih peduli terhadap uang dibandingkan wanita? Nanti kita akan bahas dengan Mas Mariadi. Tapi kalau berbicara tentang tadi, sedikit flashback apa yang kita bahas di segmen sebelumnya. Memang kalau berpikir sebenarnya kayaknya yang lebih peduli sama uang itu wanita ya. Tapi kenapa banyak yang bilang bahwasanya yang lebih peduli terhadap uang itu adalah pria? Apakah karena mungkin rata-rata atau pada umumnya yang nyari uang atau nyari nafkah di rumah tangga itu pria, sehingga mereka lebih peduli terhadap uang? Kita tidak tahu ya, nanti kita akan bahas dengan Mas Mariadi. Oke, yang selanjutnya yang kedua, apakah benar wanita tidak jago dengan angka dan mengelola keuangan? Nah ini kayaknya agak salah ya, kalau menurut saya pribadi mungkin mitos seperti itu. Karena sebenarnya yang paling bekerja untuk mengatur keuangan atau menteri keuangan gitu ya dalam rumah tangga adalah ibu, si istri, si perempuan seperti itu. Karena mereka sebenarnya lebih detail dalam mengelola keuangan merekanya ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Apakah benar pasangan berpenghasilan lebih yang memutuskan keuangan? Nah seringkali kita lihat bahwasanya it's okay sih kalau kita sebagai orang timur mungkin berpikirnya gini. Kalau suaminya lebih menghasilkan alias gajinya lebih tinggi daripada istri, mungkin kayak ya umum aja sih mereka lebih memutuskan seperti itu. Tapi bagaimana jika istrinya ini yang hasilnya lebih banyak seperti itu? Nah coba nanti kita akan tanyakan langsung. Sekarang kita coba hubungi lagi Mas Mariadi Santana. Halo Mas Mariadi, bisa dengar suara saya Mas? Selamat pagi. Oke. Sudah bisa. Sudah bisa ya? Oke, Ya, Mas ya. Mariadi, kita akan bahas beberapa mitos dan fakta seputar keuangan dan juga wanita. Kita lihat yang pertama, Mas. Apakah Ya. benar pria lebih peduli terhadap uang dibandingkan wanita? Oke. Kalau menurut saya ini sudah tidak berlaku ya, karena masalah gender ini kita sekarang sudah tidak bisa melihat. Mungkin di zaman dulu laki-laki lebih peduli terhadap keuangan karena tugas sebagai laki-laki adalah mencari uang gitu ya. Tapi sekarang zaman sekarang sudah masalah gender ini sudah mulai tidak berlaku lagi ya. Ini terbukti dari survei OJK di tahun 2019, di mana kita lihatnya dari literasi dan inklusi keuangan itu bedanya tidak terlalu jauh. Jadi laki-laki itu untuk literasi 39% nilainya, sedangkan untuk inklusinya laki-laki itu 77%. Dan untuk wanita itu untuk inklusi untuk literasinya adalah 35% dan inklusinya ada 75%. Artinya hanya beda 2-3%. Tapi itu saya rasa sudah di level yang sama ya. Jadi tidak bisa dibilang laki-laki itu lebih peduli terhadap keuangan atau masalah uang. Oke, gapnya cuma 2-3%, jadi nggak begitu jauh. Oke lah, masih balance seperti itu ya antara pria dan juga wanita ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua nih, Mas Mariadi. Apakah benar wanita tidak jago dengan angka dan mengelola keuangan? Ini bukannya di rumah tangga ini wanita atau si istri berperan sebagai menteri keuangan ini, Mas, gimana nih? Di negara pun wanita ya. Iya, sekarang ya. Oke. Nggak usah ngomongin soal negara. Kita ngomong soal di perusahaan saja. Di perusahaan saja itu, kalau kita coba cek di kantor-kantor gitu ya, bagian finance-nya itu siapa? Kebanyakan. Bisa jadi satu divisi finance itu adalah perempuan semua. Ya kan, sampai CFO-nya sendiri bisa sampai perempuan semua. Jadi satu divisi itu bisa perempuan semua. Dan kalau mau lihat yang kehidupan realnya lagi, masalah hitung-hitungan, gitu, masalah angka, coba aja ke pasar gitu. Yang paling pinter nawar itu siapa?
bahkan pedagang itu paling males kan kalau udah berhubungan sama ibu yang bisa nawar banget gitu. Hmm. Itu pasti ini banget ya, dihindari banget gitu. Jadi memang mungkin kalau dulu secara matematis atau secara pendidikan mungkin laki-laki bisa lebih tinggi, teman. Kalau sekarang saya balik lagi saya bilang masalah gender itu sekarang sudah mulai equal ya untuk masalah keuangan gitu sih. Oke, berarti equal. Jadi kalau mungkin ada mitos seperti ini, wanita tidak pandai mengelola keuangan, ini mungkin alibi dari kaum laki-laki ya. Ya bisa jadi. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga, Mas Mariadi. Ya, Apakah benar pasangan berpenghasilan lebih tinggi yang memutuskan keuangan? Nah, biasanya apakah ini sering terjadi, entah itu suami atau istri yang gajinya lebih tinggi itu yang memutuskan? ya. Kalau ini masalah komunikasi dan pembagian tugas dalam berpasangan ya. Karena mungkin dulu karena laki-laki itu sebagai kepala tugasnya, sebagai kepala rumah tangga, lalu wanita itu adalah ibu rumah tangga. Jadi berbagi tugasnya adalah bagian ngurusin uang adalah laki-laki, yang ngurusin rumah adalah perempuan. Cuma saat ini kan sudah tidak seperti itu lagi. Jadi bisa jadi karena laki-laki sudah terlalu sibuk terhadap mencari uang, bisa jadi istrinya atau wanitanya yang mengurus keuangan atau sebaliknya mungkin. Dari penghasilan tadi, mungkin yang satu sudah terlalu tinggi, sudah terlalu capek untuk ngurusin mencari uang ya. Harusnya yang satunya lagi untuk mensupport gitu, mensupport dalam artian gimana mengolah dananya tersebut. Tidak bisa semua itu dijadikan satu karena itu sudah akhirnya nanti tugas satu lebih tinggi terlalu banyak terhadap pasangannya gitu. Dan justru ini malah lebih bisa menutupi atau lebih mengimbangkan dalam berhubungan sebenarnya. Oke. Harusnya ada pembagian tugas juga, jangan sampai satu orang makan semua tugasnya, akhirnya satu jadi tidak punya tugas yang berarti gitu. Mhm. Tetap ya harus balance juga gitu, maksudnya antara Balance, suami betul. istri juga harus balance, baik dari penghasilannya juga, kemudian dari keputusannya juga, dan dari pembagian tugas di rumah juga ya. Pembagian Oke, tugas. kita lanjut ke mitos fakta selanjutnya nih Mas. Nah ini yang sering dilakukan oleh orang-orang nih, mungkin nggak tahu ini benar atau enggak ya. Apakah benar menabung sebaiknya dilakukan di akhir bulan? Oke, kalau ini saya akan jawab dengan sebuah pertanyaan. Mhm. Ya. Emangnya masih ada di akhir bulan? Ditanya. Itu pertanyaan simpel tapi menohok gitu ya. Ya masih ada sisanya. Ya kalau masih ada oke. Cuman apakah setiap bulan itu sama sisanya? Nah itu. Artinya kan kalau tidak sama itu kan artinya kita mau nabung tapi nggak konsisten. Ya mungkin bisa aja ada yang seperti itu, gajinya terlalu besar gitu, gaya hidupnya terlalu rendah, akhirnya ini. Tapi kalau sudah tahu seperti itu ada sisa di akhir bulan, kenapa nggak dari awal bulan aja sekalian? Itu akan lebih bagus kan, lebih pasti. Oh budgetnya ada segini, tiap bulan masih ada sisa segini nih, ya udah dibikin budget aja di awal, disisakan. Nanti misalkan disisihkan maksudnya, tapi misalkan di akhir bulan masih ada sisa, nah itu budget buat bulan berikutnya. Berarti ditambah budgetnya untuk tabungan, dana darurat dan yang lain-lainnya untuk disisihkan di awal ketika mendapatkan penghasilan. Itu akan lebih baik lagi sih. Oke, berarti harus sudah diplot ini pos-posnya Betul. seperti itu ya. Jadi ingat, bukan disisakan tapi disisihkan ya Mas ya. Ya, betul Oke. sekali. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang terakhir nih Mas. Nah Ya. ini juga yang sering terjadi sama kita nih, apalagi anak-anak muda. Apakah benar selagi muda bersenang-senang, foya-foya, belanja-belanja, setelah tua baru mulai menabung? Ini saya nggak bisa bilang tidak boleh senang-senang ya, Ya. karena kalau anak muda semakin dilarang semakin jadi gitu. Ya betul. Jadi gini, senang-senang ya silahkan gitu, namanya masih muda ya silahkan bersenang-senang. Cuman jangan lupakan juga di masa tuanya seperti apa. Yang bagus itu adalah bersenang-senang di masa muda, bisa bersenang-senang di masa muda, tapi juga memikirkan gimana nanti pensiunnya, gimana nanti saat kalau misalkan berumah tangga, apa saja yang harus disiapkan. Ya mulai dari sekarang, karena kalau mulai dari sekarang itu akan lebih murah. Bayangkan gini, dari ketika mulai bekerja sudah bisa menyisihkan 500.000. Itu kan. Nanti kalau gaji naik tambah lagi 500.000 setiap bulannya. Jadi 1 juta. Lama-lama 500.000 itu tidak akan berarti kalau gajinya sudah mulai bertambah terus kan. Artinya uang pensiunnya sendiri selama dia bekerja itu sudah dipersiapkan dan itu dengan nilai yang mungkin nggak sampai
nggak sampai 10% dari gajinya gitu kan. Dan itu kan akan mempermudah dan apakah lalu dengan 500.000 itu dia tidak bisa bersenang-senang? Masih bisa kok, gitu. Jadi istilahnya ya bersenang-senang itu ya sudah, itu pilihan sebenarnya. Kan mau bersenang-senang di masa muda Jordi-Oran ya, tapi jangan lupa juga disiapkan dari sekarang, karena sekarang itu akan lebih murah daripada nanti ketika sudah tua. Bukannya tidak boleh saat sudah tua ya, karena pikirannya pasti kalau sudah tua kan uangnya sudah lebih banyak. Cuman dengan uang yang lebih banyak, jangan lupa secara persentase menyiapkannya juga lebih banyak. Apakah ada sisanya? Balik lagi kan nanti kan kebutuhannya juga makin naik gitu. Apakah cukup nantinya? Apakah nanti tidak memberatkan? Itu sih yang perlu dipertimbangkan. Tapi balik lagi, namanya anak muda tidak bisa dihalangi untuk bisa bersenang-senang karena itu ya masa-masanya gitu. Oke, masanya anak muda untuk bersenang-senang, bermain-main, tapi ya boleh-boleh aja bersenang-senang. Tapi juga ada yang disisihkan untuk masa depan hari tua seperti itu ya. Karena nanti punya suami, punya anak-anak, punya rumah tangga seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Mariadi Santana CFP, Perencana Keuangan sudah berbagi informasi bersama kita di Bincang Sehati pagi hari ini. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga. Terima kasih Mas. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas topik kita hari ini, pentingnya self-care untuk ibu. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, pentingnya self-care untuk ibu. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Marta Sonya Kusuma Dewi SPSI, Master of Educational Studies, konsultan pendidikan MIMI Institut Cabang Citra 6. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Halo Miss Marta, apa kabar? Selamat datang di Bincang Sehati. Hari ini cantik sekali dengan bajunya yang polkadot-polkadot itu. Oke, Miss Marta, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya self-care untuk ibu gitu kan. Nah, kalau berbicara tentang ibu, apalagi kalau kita di Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, kota-kota besar, itu banyak yang kemudian tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tapi juga mereka wanita carrier yang harus profesional di kantor dan harus profesional juga di rumah. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang beban dari seseorang yang disebut ibu itu apa aja sih, Mbak? Wah, kebayang lah ya, saya sebagai seorang ibu juga gitu ya. Mendalami peran banget ya. Mendalami peran banget, wah nggak bisa bilang pria atau bapak-bapak juga nggak punya peran yang sangat berat. Sama-sama punya sih. peran Cuma ya. kebetulan topiknya wanita kan hari ini ya ibu-ibu, jadi maaf ya bapak-bapak. Jadi kalau ibu-ibu kebayang lah ya, maksudnya kalau apalagi ibu-ibu bekerja. Misalkan otomatis juggling antara dua tempat nih, rumah tangga dan tempat bekerja. Betul. Tapi juga nggak bisa bilang ibu-ibu yang ibu rumah tangga lah istilahnya nggak kerja, mereka nggak sama beratnya sama ibu-ibu yang berkarir gitu kan. Kebayang ngurusin anak, ngurusin suami, running keseharian di rumah mulai dari makan apa ya, apa yang harus diganti ya. Misalkan contoh deh ngurusin anak aja saya kebayang gitu ya. Kita ibu itu bisa mikir, anak-anak hari udah makan buah belum ya? Bapak-bapak kayak nggak kepikiran deh. Gitu. Bapak pikirnya, saya hari ini belum makan. Nah, pokoknya intinya memang tidak bisa dipungkiri peran sebagai ibu itu menempatkan ibu pada dia harus bisa lebih detail dalam mengatur rumah tangganya, termasuk tadi keuangan yang disebut gitu kah. Terus termasuk pendidikan anak, sosial emosinya anak, sosial emosinya suami. Nah terkadang belum urusan yang di kantor, yang di kerjaan misalkan. Belum yang mungkin punya bisnis online di rumah gitu kan, banyak ya sekarang ya. Perintilannya banyak. Banyak perintilannya dan perempuan, ibu-ibu tuh melihatnya dengan lebih detail. Anak udah makan buah, ibu mikir, buahnya kayaknya apa ya, lebih bagus mangga nanti batuk nggak ya, atau mau jeruk aja. Itu sampai sedetail itu kadang-kadang para kaum ibu memikirkannya. Jadi kebayang memang itu bisa menjadi sebuah peran yang berat gitu. Oke, tapi kalau berbicara sekarang itu perannya sudah berat, itu di masa normal seperti itu. Ini new normal nih, pandemi. Pikirannya pasti lebih macam-macam lagi. Kebayang lah ya, apalagi dengan sekarang anak-anak harus belajar di rumah, school from home gitu. Terus kebayang di rumah sama siapa ya? Siapa yang bisa dampingin anak saya belajar kalau saya harus bekerja di luar? Oke, saya bekerja di luar, nanti pulang otomatis beban-beban PR dan lain sebagainya. Saya paham ini situasi yang nggak
nggak gampang ya untuk semua orang, terutama buat kaum ibu gitu ya. Jadi di masa-masa pandemi seperti ini, masa-masa kita stay at home, kebayang stresnya lebih berat. Dan percaya atau nggak percaya, kita tuh kayak punya pemahaman bahwa seorang ibu, seorang mama itu harus kuat. Kebayang nggak sih? Kalau anak sakit yang dicari kebanyakan mamahnya. Betul. Suami kalau sakit yang dicari mamahnya, istrinya juga. Kalau istrinya sakit jarang kayaknya. Maksudnya jarang. Kayaknya suaminya udah sih Ma, minum obat aja gitu. Kurang lebih kayak gitu. Maksudnya kalau sosok ibu itu, sosok wanita itu secara tidak sadar itu dikasih peran yang you have to be tough. Karena sama mama itu semuanya nyaman, sama mama itu problemnya selesai. Mau curhat sama mama, cari solusi sama mama, gitu loh intinya. Nah, kadang-kadang inilah yang kita lupa bahwa ternyata wanita atau seorang mama itu bisa, ya berat ya. Ternyata. Harusnya gajinya lebih gede ya? Gimana? Coba chef iya, ya kan? Jadi chef iya. Tadi apa? Menteri keuangan iya, kebersihan iya, kesehatan iya. Jadi kebayang. Jadi semua pekerjaan itu kaum ibu tuh hebat, bisa perintilannya bisa multi talenta ya, kadang-kadang memang situasi yang mengharuskan akhirnya berlatih dan iya ya ternyata gue bisa, istilahnya kayak gitu. Jadi hebatlah buat kaum perempuan gitu. Kita tepuk tangan dulu untuk kaum ibu ya, sangat luar biasa. Setelah dijelaskan dari Miss Marta, saya lebih paham ternyata tugasnya berat banget ya. Oke, tapi kalau berbicara tentang beban yang sangat berat seperti itu, hari ini topik kita kan adalah pentingnya self care untuk ibu seperti itu. Nah, sebenarnya self care itu sendiri apa sih? Apakah sekadar me time aja? Yang kalau penelitian wanita di Indonesia itu cuma punya waktu luang 1 jam 7 menit. Iya, 1 jam me time itu termasuk tidur nggak ya? Nggak tahu ya. Kalau termasuk tidur udah. Aduh kasihan ya. Aduh kasihan sekali. Itu gimana itu? Jadi self care itu pada intinya adalah kita melakukan usaha untuk memperhatikan lebih aspek fisiknya kita, psikologisnya kita, emosional, sosial, termasuk profesional juga ada di dalamnya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan mental dan termasuk kesehatan fisik. Karena nggak bisa dipungkiri kesehatan fisik dan kesehatan mental ini saling berpengaruh kan satu sama lain. Kalau kita lagi stres tiba-tiba ada yang tahan tubuh rendah, jadi gampang sakit. Sebaliknya juga ketika memang kita lagi sakit gitu secara fisik, kita jadi lebih low, lebih moody, lebih mengasihan diri mungkin gitu bisa terjadi. Jadi intinya dari self care itu adalah segala sesuatu deh yang kita lakuin untuk kita tuh taking a good care of ourselves. Kita tuh benar-benar gimana sih bisa menyayangi diri kita sendiri dengan tujuan supaya kita sehat. Tapi benar, kita diantaranya me time, diantaranya memanjakan diri, self indulgence. Tapi bukan cuma sekedar memanjakan diri. Udah hari ini mau pergi ke shopping, nggak mau ngurusin yang lain. Itu salah nggak? Itu termasuk self care nggak? Iya, gitu, titipin dulu. Itu termasuk self care nggak sih kalau memanjakan diri? Bisa termasuk. Tapi bottom line-nya itu adalah pada definisi tujuannya adalah untuk kesehatan. Jadi tujuannya bukan untuk melarikan diri dari tanggung jawab, bukan untuk aku mau selfish aja, enggak kayak gitu. Tapi memang untuk kesehatan kita, termasuk kesehatan fisik yaitu kita berolahraga dan lain sebagainya, nanti dijelasin lebih detail. Oke, memang kalau apalagi kalau ibu-ibu kan udah capek fisik mungkin pas di kantor seperti itu, capek pikiran juga mungkin ada pressure dari bosnya, di rumah lagi lihat baru pulang berantakan gitu kan. Aduh itu udah stresnya ya. Jangan sampai psikosomatis ya, akhirnya dari sakit fisik karena pikiran seperti itu kan. Akhirnya jadi sakit beneran. Betul, tapi kalau berbicara tentang self care, tanda-tanda apa sih yang mulai muncul ketika kayaknya dia butuh self care deh gitu? Simple, banyak hal yang sebenarnya itu sesuatu yang simple. Jadi nggak yang harus sampai kesehatan mental jadi gila gitu misalkan, atau jadi stres yang gimana akhirnya depresi. Mungkin nggak sampai se ekstrim itu, tapi bisa mencapai ke seperti itu gitu ya. Jadi ketika kita mulai nggak happy sehari-hari itu, kayak nggak ada passion, nggak bisa bener-bener joyful gitu jalanin hari. Nggak ceria gitu ya? Nggak ceria, kayak beban berat. Terus juga tidur kita mulai nggak teratur. Terus mulai sampai akhirnya daya tahan tubuh kita menurun. Itu bisa insomnia juga ya? Bisa jadi kayak psikosomatis gitu juga gitu kan, bisa insomnia juga. Terus juga mungkin ada alergi-alergi yang muncul. Jadi intinya kesehatan mental kita tuh berpengaruh juga kan, kesehatan fisiknya kita. Nah, ketika itu terjadi kita udah tahu bahwa kita tuh harus butuh self care. Bahkan sebelum itu terjadi, kita harus paham as a mom sebagai wanita, termasuk kaum pria juga, semua orang kita tuh butuh self care karena kita
harus memperhatikan kesehatan mental kita. Jadi kesehatan mental itu bukan di titik ekstrim sampai orang mengalami gangguan mental, nggak sampai kayak gitu, tapi benar-benar yang kesehariannya kita juga. Nah tadi yang disebut sama Mas Raden tentang dari hari-hari itu kan sibuk udah, semuanya sibuk. Kayaknya waktu 24 jam nggak cukup. Nah, untuk kita bisa self care sama diri kita itu bukan find time, tapi make time. Jangan cuma sekedar cari waktu. Kalau find time kayaknya nggak ketemu-temu. Nggak ketemu gitu loh. Mau ketemu kapan? Tapi kita harus pikirin make time. Gimana kita bisa make time? Kita harus lihat dari prioritas kita. Anak penting nggak? Penting. Suami penting nggak? Penting. Semua urusan rumah tangga semuanya penting. Urusan kantor semuanya penting. Tapi saya lebih penting. Intinya gitu loh. Karena ketika saya menempatkan diri saya itu penting, saya taking good care of myself gitu, akhirnya kita juga jadi bisa maksimal mengambil peran-peran di segala tempat yang lain. Jadi salah kalau kita bilang sebagai seorang ibu memprioritaskan tuh anaknya tuh segala-segalanya anak tanpa memperhatikan diri sendiri. Gitu. Oke, berarti intinya sudah ada porsi-porsinya nih ada untuk porsinya. anak, suami, diri sendiri juga harus ada porsinya Ada ya. porsinya. Oke, sebelum kita lanjutkan kita baca DM Instagram dulu Miss Marta. Kita lihat di layar. Dari siapakah ini? Dari @Priscilla Andini. Saya punya anak usia 2 tahun. Kalau saya pergi, anak saya ajak karena tidak terlalu percaya diri kalau dititip ke orang atau keluarga sendiri. Apakah hal ini baik untuk saya dan anak saya? Anak usia 2 tahun ya. Kalau pergi selalu diajak karena nggak Gak ada yang bisa, ya kalau saya itu justru yang paling aman lah ya. Oh gitu, oke. Dalam artian karena nggak bisa dititipin ke orang lain, ya boleh banget tuh anaknya diajak. Nah, self care ini bukan berarti yang saya tadi garis bawahi bahwa bukan berarti kita melepaskan tanggung jawab kesehariannya kita. Bukan find time tapi make time. Bahkan di masa-masa ketika kita sama anak kita berdua, kita bisa kok taking care of ourselves. Jadi me time itu atau self care itu misalkan ada orang yang bagi dia pijet, itu habis itu aku refresh, boleh. Ada juga orang justru yang kalau aku bersih-bersih rumah, itu aku refresh, aku ngerasa lega atau gimana lah, it's good for myself. Dan itu juga bisa dilakukan. Dan termasuk kita harus bisa jadi orang tua, termasuk papa-papa dan mama-mama yang ketika waktu bersama anak itu bukan yang akhirnya, aduh nemenin dia lagi, aduh capek mesti ngajak main atau ngajak tapi benar-benar bisa nikmatin, mindful sama aktivitas. Bahkan termasuk sama ibu tadi, ketika dia keluar bersama anaknya, bisa mindful sama anaknya, bisa di-enjoy. Tapi kalau si ibu ini merasa bahwa ada kalanya aku pengen loh pergi sendiri gak sama anak. Tapi kan kembali lagi, self care itu bukan selfish. Jadi juga kita pertimbangin dong segala faktor yang misalkan kayak anak kita tadi aman gak ya? Nah, terus kita lihat lagi, jadi itu tuh complicated. Ibu tadi tidak merasa aman, anaknya dititip sama seorang. Ini apa reasonnya? Nah, pasti ada sesuatu iya, ya. ada sesuatu. Nah, salah satu poin terbesar untuk kita bisa self care adalah kita harus bisa self awareness. Nah, itu. Itu benar-benar menyadari diri kita. Nah, kayak ibu tadi kita harus menyadari, kita harus berpikir, reflect ke inner self kita. Kenapa ya aku nggak percaya untuk titipin anak aku? Apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan. Nah, ketika kita punya self awareness, kita jadi bisa tracking perilaku kita, emosi kita, kenapa itu muncul. Kita juga bisa tracking, kita bisa paham kalau ini muncul, aku enaknya apa ya. Ada kan kalau misalkan orang tertentu, kalau aku udah stres banget, pokoknya aku cuma butuh teh. Misal, atau cuma butuh kopi. Aku kalau udah stres banget, aku cuma butuh tidur. Jadi setiap orang itu beda-beda. Intinya bisa segala sesuatu, bisa bahkan kegiatan simpel sehari-hari, tapi yang penting it's good for you dan itu sesuai sama dengan apa yang kamu butuhkan. Oke, intinya love what you do and do what you love gitu ya. Oke, yang penting kita merasa comfort dengan apa yang kita lakukan ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Priscilla Andini yang di DM Instagram kita. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Miss Marta. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, pentingnya self-care untuk ibu. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidahitv. Masih bersama kita semuanya, Miss Marta Sonyaku Sumadewi, SPSI, Master of Educational Studies, konsultan pendidikan MIMI Institute Cabang Citra 6. Kita kembali lagi, Miss Marta. Ini kalau kita berbicara tentang self-care itu sendiri kan erat kaitannya dengan rasa stres, entah itu dalam rumah tangga, entah itu dalam kehidupan profesional bekerja seperti itu kan. Nah kemudian kalau tadi kita berkaca juga sama case-nya Bu Priscilla Andini di DM kita Instagram sebelumnya kan, dia merasa ada anxiety, ada kekhawatiran gitu kan. Dan dia belum bisa building the trust untuk orang-orang, terutama bahkan itu pun di ring pertamanya dia gitu kan. Nah yang menjadi pertanyaan, apakah dengan self-care yang tidak dilakukan dengan semestinya, secukupnya, ini akan in the end of the day-nya ada gangguan kesehatan mental juga? Jadi untuk seseorang untuk sampai ke titik gangguan kesehatan mental, didiagnosa gangguan kesehatan mental itu tentu jalurnya panjang gitu ya. Tapi intinya kalau kita nggak taking care of ourselves untuk hal-hal yang simple di keseharian kita, jangan salah kalau kita secara tidak saran kita melalui jalan panjang itu dan akhirnya kita bisa jadi depresi, stres, gitu yang ya? benar-benar misalkan stres, atau misalkan banyak ibu-ibu yang baru melahirkan post traumatic syndrome yang dia habis melahirkan feeling blue itu loh, baby blues gitu dan segala macam, itu bisa perjalanannya bisa sampai ke gangguan. Nah, makanya kita juga butuh keterbukaan. Pertama tadi dari self care itu kita harus punya self awareness. Kita tahu bahwa ini berat nih buat saya. Jadi kita jadi orang yang don't be hard on yourself juga. Ekspektasinya kita, mungkin kayak ibu-ibu yang misalnya harus ninggalin anaknya bekerja. Saya juga ngalamin ketika harus ninggalin anak bekerja gitu, ada feeling guilty gitu. Tapi kembali lagi seperti yang kita bahas di awal, kita harus punya porsinya. Aku ninggalin anak tapi aku juga harus bekerja, aku juga harus kayak gini. Nah, itu semuanya tuh kan benar-benar tergantung sama masing-masing individu. Dan yang penting kita bisa punya self awareness dan kita bisa reflect ke diri kita sendiri. Aku merasa bersalah ya. Kenapa ya aku merasa bersalah? Nah, nanti bisa kaitannya mungkin dari pengalaman masa kecil dia atau apapun, bisa macam-macam. Nah, ketika itu terjadi, akhirnya kita bisa sadar aku butuh self care yang tadi dibilang. Nah, self care itu halnya bisa simple, bisa banyak-banyak banget, kayak misalkan kita pakai teorinya Dr. Daniel Siegel, itu ada The Mind Platter. Itu gimana hal-hal yang harus dilakuin sama diri kita supaya mindful, supaya pikiran kita itu maksimal fokus, supaya pikiran kita itu optimal dan sehat gitu ya. Antara lain kegiatannya bisa sleep time harus diperhatikan. Kita tuh butuh tidur. Jadi yang suka begadang atau tidurnya pendek, it's not good for your mental healthness juga gitu ya. Sleep time. Terus ada focus time. Focus time termasuk, jadi ibu-ibu yang nggak bekerja profesional juga tapi kan butuh waktu untuk fokus kan. Untuk melakukan sesuatu itu melakukan dengan pencapaian. Jadi kalau dibilang wanita-wanita bekerja butuh aktualisasi diri, sebenarnya ibu-ibu rumah tangga juga butuh aktualisasi diri. Bayangin ketika bisa masak tuh masakannya enak gitu. Itu kan aktualisasi diri gitu loh. Saya bisa merasakan rumah saya itu nyaman dan bersih, itu aktualisasi diri. Jadi focus time untuk melakukan sebuah tanggung jawab atau goal-goal tertentu. Lalu ada lagi playtime. Kita sebagai orang dewasa kita butuh loh playtime. Playtime itu apa sih? Masa-masa di mana kita benar-benar free, bebas, kreatif. Tanpa beban Dan be kreatif, doing something dengan fun, dengan kreativitas. Kita butuh itu dan itu bisa membantu kita untuk self care. Apalagi ya ada downtime. Downtime itu adalah masa di mana kita benar-benar relax, benar-benar nggak ada kan kalau kita udah stres nggak apa-apain, ya udah aku nggak mager aja gitu, dan itu aku butuh mager gitu loh, maksudnya bener-bener udah nggak mikirin, udah PW gitu ya udah pokoknya ngalir aja. Tapi kalau itu kebanyakan juga nggak bagus. Nah ini mind platter ini bicara tentang ada porsi, ada piring, ada porsi-porsi makanan sendiri. Lalu ada juga time in itu adalah waktu dimana kita bisa refleksi di dalam diri kita, untuk kita berpikir apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan. Banyak ibu-ibu yang ketika dia hari itu stres, hari itu kok aku marah-marah ya sama anakku ya, biasanya aku nggak segitunya. Nah, kalau ibu nggak tahu kenapa saya seperti itu, jadi merasa bersalah. Iya betul. Bersalah, terus nanti merasa stres, merasa gini. Nah itu tadi perjalanannya yang nanti kalau kita mengganggu kesehatan mental
kita. Akhirnya kalau kita time in, kita bisa refleksi dan aku tuh hari ini tuh ngerasanya sensitif banget emang karena nggak enak badan, atau mungkin karena para wanita misalnya lagi PMS aja, atau sebenarnya karena mikirin duit sih. Jadi ketika kita bisa refleksi ke diri sendiri, akhirnya kita jadi punya solusi. Oh, karena aku kayak gini, aku cuma butuh tidur, aku butuh nge-planning lagi keuangan kamu, aku butuh apa. Nah, ada lagi apa sih, tadi udah downtime, ada lagi untuk kita bisa bener-bener apa aja sih tadi, playtime, playtime, time in, focus time, downtime. Terus ada, pokoknya ada 7 tuh, kok saya jadi lupa. Nah, pokoknya hal-hal itu harus kita perhatikan. Jadi segala sesuatu, physical time, olahraga, kita juga penting. Penting ya. Saya ngalami juga, maksudnya ibu-ibu kadang-kadang, aduh kapan mau olahraga ya? Nah sebenarnya kan bisa hal-hal yang sederhana ketika olahraga jalan 20 menit sehari, pokoknya itu. Atau di dapur angkat-angkat tabung gas juga bisa. Nah, kalau ibu-ibu melakukan itu dengan kesadaran, ini sekalian olahraga, itu beda. Sama yang ketika dia melakukannya dengan tidak kesadaran, ini capek aja ngepel, nyuci gitu. Tapi kalau itu dengan sebuah kesadaran, aku refresh ya, aku udah lumayan olahraga, misalkan kayak gitu. Oke, berarti setiap pekerjaan yang dilakukan, dia merasa bahwa ada added value di situ, ada nilai tambah. Angkat tabung gas tidak hanya sekadar angkat-angkat bikin capek, tapi ada olahraga. Nah, itu self awareness. Kita jadi aware bahwa apa yang sedang aku lakukan, aku yang kerja, mindful mengerjakan, melakukan itu sehat. Oke, tapi kalau berbicara main platter tadi, yang kemudian ada porsi-porsinya, nah ini kan ibu-ibu dibagi 2 nih, bekerja dan rumah tangga. Sebenarnya yang lebih membutuhkan self care siapa? Atau tergantung setiap individu itu berbeda? Kalau dibilang siapa yang lebih membutuhkan, dua-duanya sangat membutuhkan. Karena di rumah apalagi yang double ya. Apalagi yang double. Di rumah itu can be very stressful, di pekerjaan juga very stressful juga, yang melakukan dua-duanya juga very stressful. Jadi kita memang nggak bisa mendiskreditkan bahwa ibu bekerja itu lebih stres dibanding ibu yang di rumah. Enggak juga loh, ibu di rumah juga sangat stres. Tapi kita juga nggak bisa mendiskreditkan ibu bekerja itu nggak terlalu mikirin rumah tangga, urusan rumah kan nggak terlalu dipikir, nggak bisa kayak gitu juga. Karena kembali lagi ini semua very individual case. Semuanya benar-benar secara pribadi tuh setiap orang mengalami masalahnya masing-masing. Masalah saya berat, orang lain kalau bilang, gitu aja nangis. Hey, gue bener-bener berat banget buat aku nih, misalnya kayak gitu. Jadi sangat-sangat individual sekali, beda-beda individual. Berarti intinya setiap orang tetap punya beban yang berbeda-beda, tidak hanya ibu rumah tangga, tapi ada wanita karir atau juga dua-duanya bisa punya beban yang sangat berat seperti itu ya. Tapi kalau berbicara tentang dampaknya yang terburuk itu apa sih, Miss? Kalau kita akhirnya kita tidak, jadi gini, self care itu sesuatu yang harus dilatih, itu praktek. Jadi bukan sekedar teori, tapi yang benar kita praktekkan setiap hari. Saya secara pribadi ngalamin, ada masa kayak saya ngerasa bisa, oke banget nih self care-nya, jadi juga lebih gimana. Tapi ada masanya juga feeling low, dan you have to bounce back dan kembali lagi untuk benar-benar gimana ya saya supaya self care. Nah, ketika itu tidak dilakukan dengan baik, kebayang dong itu berpengaruh sama bagaimana perilaku kita menjalankan peran-peran kita sehari-hari. Bagaimana waktu kita parenting ke anak-anak, bagaimana waktu kita kerja di kantor. Orang yang kalau pikirannya itu udah nggak fokus, udah stres, itu bisa melihat satu hal, satu benda ini dari sudut pandang ya stressful. Jadi negatif. Padahal kalau kita ngelihat dengan kitanya fresh, kita mindful, kitanya taking care of ourselves dengan baik, kita bisa ngeliatnya dengan lebih baik juga. Nah, dampaknya tentu akhirnya nular kemana-mana. Anak juga, jadi gini, kalau kita sebagai orang tua yang pandai mempraktekkan self-care, bukan harus pandai sih, tapi berusaha mempraktekkan self-care, itu kita nularin ke anak kita. Karena mereka belajar lewat contoh, lewat model. Role modelnya si ibunya. Modelnya ibu. Jadi kebayang ketika itu nanti, jadi anak-anak juga akan tahu batas-batas waktunya, misalkan, ini sekarang waktunya, jangan diganggu dulu ya, mama pengen tidur setengah jam aja. Dan itu ajarin ke anak. Dan gak usah merasa bersalah, it's okay kalau anaknya bisa dilatih ke kayak gitu. Suatu saat kebayang gak sih anak-anak itu juga ketika mereka stres, mah aku lagi pengen tidur dong mah. Jadi mereka akhirnya bisa pick up the words, bagaimana mengekspresikan itu juga. Mah aku capek, aku butuh ini. Anak-anak mama butuh tidur ya, sebentar aja, jangan nangis, jangan rewel atau apa. Misalkan seperti itu. Jadi
dampaknya kalau kita tidak sehat secara mental, dampaknya negatif kemana-mana. Ya. Tapi kalau kita secara positif juga, dampak positifnya juga kemana-mana. Oke, gitu. dampaknya tergantung kitanya. Oke, sekarang sudah ada penelpon, kita coba angkat. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Yuni di Tangerang. Ibu Yuni di Tangerang. Silakan Ibu Yuni. Oke, jadi gini Bu, saya punya anak usia sekitar 1 tahun 5 bulan. Nah, semenjak saya punya anak, saya tuh jadi jarang punya waktu berdua sama suami kayak zaman pacaran dulu. Tapi waktu itu pernah sih coba kita jalan berdua untuk nonton atau makan di luar. Tapi ada perasaan nggak nyaman atau kepikiran anak terus gitu di rumah. Nah, apakah ada solusi untuk masalah ini dan apakah hal ini tuh dapat berpengaruh dengan hubungan saya dan suami saya gitu? Oke. Bu Yuni sudah, terima kasih Bu Yuni ada di terima Tangerang. kasih banyak. Terima kasih. Gimana nih, 1 tahun 5 bulan? Pertanyaannya, karena saya ngalamin. Saya punya 2 4 tahun, satu lagi udah hampir mau 8 tahun. Jadi ketika mereka masih baby juga, karena kita penting juga dong kita untuk membangun self care itu juga. Kalau ini self ya, kita bilang self care, kita juga perlu couple care istilahnya kalau kita udah berumah tangga. Karena rumah tangga itu dibangun oleh 2 orang, papa sama mamanya, suami dan istrinya. Jadi kita harus jalan bareng. Jadi kalau self care bisa, kita juga bisa harus couple care lah istilahnya. Bangun hubungan komunikasi yang baik. Nah, seperti yang Ibu Yuni ya tadi ya, itu rasakan bahwa ada feeling guilty itu satu hal yang mungkin tidak bisa dipungkiri. Wajar ya. Dan wajar, dan itu bagi saya sehat. Karena kalau mama ninggalin anaknya nggak ngerasa guilty itu nggak sehat, justru aneh. Ada yang salah dengan hubungan antara ibu dan anaknya. Tapi ketika ibu merasa ada feeling guilty, nah ketika feeling itu kita muncul, kita bisa labeling itu sebagai sesuatu yang positif atau negatif tergantung sama diri kita. Feeling guilty itu nggak selamanya negatif, karena ketika kita merasa feeling guilty dan itu kita persepsikan secara positif, kita jadi bisa melakukan hal positif gara-gara itu. Misalkan aku habis tadi dinner sama suamiku berdua, aduh aku agak feeling guilty. Nah setelah itu pulangnya bener-bener quality time sama anaknya, bagus kan? Tapi kalau feeling guilty terus ya udah deh aku nggak usah pergi lagi deh sama suamiku di rumah aja, kembali lagi, nggak juga kan? Tuh nanti gimana bangun hubungan sama suami dan itu anaknya baru 1. Nanti kalau anaknya 2, kalau anaknya 3, siapa tahu punya anak 4. Intinya sih komunikasi gitu ya antara suami, dan kalau mau pergi mungkin dititipkan ke oma opanya jadi lebih nyaman dan tenang seperti itu ya. Oke. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yuni yang ada di Tangerang. Miss, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tips untuk mempererat hubungan keluarga. Oke. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan masih membahas pentingnya self-care untuk ibu. Masih bersama Miss Marta Sonia Kusumadewi SPSI, Master of Educational Studies, Konsultan Pendidikan Mimi Institute, Cabang Citra 6. Oke, Miss Marta, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa mempererat hubungan keluarga. Kita cek yang pertama, tipsnya adalah olahraga. Nah ini olahraga tadi mungkin physical time ya tadi ya, benar. Yang kemudian bisa building bonding family-nya itu lebih erat gitu. Betul. Jadi selain sehat juga hubungannya jadi seru kan. Olahraga itu kan sesuatu yang rileks gitu. Kekompakan juga ya gitu kan, bangun bisa main game atau apa gitu kan sambil berolahraga, itu bagus banget. Oke, kita lanjut. Kedua, saling bantu pekerjaan rumah. Nah ini harus bagi-bagi job desk di rumah. Benar, komunikasi. Betul sekali, koordinasi, kerjasama, komunikasi seperti itu, tidak melulu istrinya mulu yang nyuci piring, tapi suami juga boleh. Nah, ketika bisa diatur, dibikin struktur siapa ngelakuin apa, kamu bantuin mama ini, papa bantuin mama ini, itu jadi tadi kan kerjasamanya bagus. Terus ketika rumahnya bersih itu kayak wah ini tugas, ini hasilnya karya kita loh bareng-bareng, jadi bagus banget. Bagus banget ya. Oke, kita lanjut ke tips selanjutnya. Menonton film. Nah ini mungkin di rumah, apalagi pandemi belum ada bioskop buka, di rumah aja gitu ya. Matiin lampu terus enak gitu bareng-bareng. Kebetulan yang anak-anak saya suka. Kalau misalnya kita cuma butuh nonton aja, ditemenin terus sambil makan snack simple, tapi benar-benar mindful menikmati masa-masa nonton bareng itu seru juga.
Bisa dilakukan dan wajib dilakukan, apalagi di rumah kan bisa lah nonton kan. Berarti abis nonton filmnya mungkin bisa review dikit ya, ngobrol sama anak. Ngobrol, Ada diskusi. tadi gimana itu tadi filmnya gitu kan. Ternyata si ikannya baik ya Pak gitu. Jadi kayak bisa bangun karakter juga ya. Benar, jadi bisa jadi momen-momen pengajaran juga kan ke anaknya, bisa membahas hal-hal yang positif atau negatif dari film. Jadi boleh banget. Dan apalagi di zaman pandemi mereka study from home ya. Benar, Seperti itu. termasuk baca buku bareng juga bisa. Oh betul. Storytell. Next, membaca buku bersama. Nah ini baru disebut. Baca buku bersama itu sesuatu yang bagi saya meaningful kalau saya lakuin sama anak-anak, karena selain membantu mereka jadi language skill-nya mereka ningkat gitu kan. Terus juga itu kan distraksinya nggak banyak kayak film. Itu benar-benar fokus sama buku dan orang yang ngebacainnya sama mamahnya. Dan habis itu diskusiin bareng dari nilai-nilai yang didapat dari buku. Jadi itu it's beautiful kalau bisa lakuin ini di rumah. Masalahnya ini PR buat orang tua juga ya. Harus rajin baca juga kan. Baca bareng. Oke, kita lanjut ke tips yang terakhir. Nah ini masak bersama yang mungkin bisa jadi kegiatan yang sangat menyenangkan gitu kan. Seru sambil lah kayaknya ini ya. Ya. Apalagi anak-anak, kayak saya juga seneng kadang-kadang nyoba sama anak-anak gitu kan. Walaupun bisa jadi berantakan, tapi bagi anak-anak itu menjadi sesuatu yang seru banget. Karena terus nanti ada hasilnya itu loh, ada masakannya. Jadi mereka bisa bangga banget, ini tadi aku yang masak loh, enak loh kayak gitu. Jadi masak bareng, termasuk sama pasangan juga bisa dilakukan bersama. Tapi kalaupun akhirnya banyak bilang, tapi kan kita nggak bisa masak, ya udah yang penting fun dulu kan gitu kan. Iya, simple aja. Kadang-kadang cuma bikin apa sih, roti lapis gitu loh. Maksudnya cuma roti tawar, dikasih selai anak kecil yang bikin, terus kamu kasih ya ke papa, itu udah bangga banget gitu. Bangga banget, dan ya. Dia udah nganggap dirinya udah masak, padahal cuma les gitu doang. Jadi itu sangat mungkin dilakukan di rumah. Oke, berarti itu hal-hal yang tadi disebutkan itu bisa menuju ke yang self care tadi ya, yang untuk kemudian kayak mulai menghilangkan beban di rumah. Enjoy the time with family. Dan akhirnya nanti bisa self care seperti itu ya. Asalkan kita melakukannya dengan mindful tadi, termasuk kayak ibu yang tadi nonton bioskop ya dinikmati mindful, nikmatin sama suaminya. Kalau yang tadi dilakukan dengan mindful itu bisa buat self care. Intinya mindful, tenang, relax, nyaman supaya self care-nya bisa membantu untuk menyelesaikan semua beban. Terima kasih Miss Marta sudah hadir bincang sehati hari ini. Salam untuk keluarga dan suami dan anak-anak ya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.itv. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.